Zidane membuka pintu ruangannya. Senyuman manis milik Na menyambutnya. Belakangan ini memang seringnya begitu. Sejak Zidane mengoperasi ibunya Na, si bungsu dari 3 bersaudara itu senang sekali menyatroni Zidane sepulang kerja. Meski harus menunggu dokter itu selesai operasi. Pernah Na menunggu Zidane sampai 3 jam. Gadis itu tetap tersenyum saat Zidane malah tak enak karena membuat Na menunggu selama itu. Belum ada yang menunggunya selama itu. Awalnya Zidane selalu terperanjat kaget melihat Na duduk di sofa kesayangannya. Sekarang, justru ia kangen kalau Na terlalu sibuk hingga tak punya waktu menyatroninya. "Hai," sapa Na seraya menepuk tempat kosong sofa di bagian kanan. Zidane tersenyum tipis. Masih lengkap dengan baju selesai operasi yang hanya ditutupi dengan jas putih kedokterannya. Satu kali pun dia tidak pernah menyangka bahwa akan ada momen yang mana Zidane diberi kesempatan untuk bisa merasakan rasanya ditunggui seseorang. "Cantik pula." "Hai," balas sapa Zidane yang duduk di tempat Na menyuruhnya. "Abis pulang kerja ya?" tanya Na. Zidane menggeleng. "Abis diseret Hana ke sana kemari," jawab Na yang berkat salah ucap akan melakukan apapun sebagai ganti ucapan terima kasih atas pertolongan Reiga untuknya. Si kucerut satu Adriane Hana malah menjadikannya ketua panitia pernikahan Reiga dan Hana. "Emang dasar Hana." Zidane tertawa. Na cemberut. Ia memilih meraih sesuatu dari dalam tas besar Dior yang dipakainya hari ini. Sebuah termos berukuran sedang berbahan stainless steel. Berisikan minuman penambah energi dan peningkat daya tahan tubuh buatan Na sendiri yang dipelajarinya saat liputan ke Jogja bertahun yang lalu. Na membukanya lalu berdiri mencari cangkir bebek berwarna kuning berbahan melamin di meja kerja Zidane. Memeriksanya apakah bersih atau tidak, berbau atau tidak. Setelahnya ia lap dengan tisu. Barulah Na tuangkan minuman dalam termos ke dalam cangkir tersebut. Zidane memperhatikan Na yang begitu apik dan mandiri. Cekatan dan sigap. Persis Hana. Bedanya, Hana mengurus segala hal tanpa pandang bulu. Kalau Na, dia hanya mengurus orang-orang yang disayanginya. "Apa itu artinya aku termasuk orang yang kamu sayangi, Na?" gumam Zidane dalam hati. Akhir-akhir ini, semenjak mendengar nama Matthew di Akira Beck, Zidane mencium bau-bau patah hati mulai menyelubungi tubuhnya. Sampai ia berharap mending bau kemenyan deh daripada bau patah hati begini. Na mengulurkan cangkir berisi minuman hangat itu pada Zidane yang langsung menerimanya. "Minumannya nggak ada peletnya kan ya?" Ledek Zidane membuat Na terkekeh selagi mengambil posisi duduk yang bikin Zidane ketar-ketir karena terlalu rapat, mepet, dan tanpa jarak darinya. "Hubungan apa sih yang tengah mereka jalin? Kayaknya kamu tuh nggak usah aku pelet juga udah kesengsem kan ya?" ledek Na. Zidane nyaris tersedak. "Bener banget lagi," ucap Zidane. Na terkekeh. "Udah?" tanya Na. Sini," ujar Na meraih cangkir Zidane sepihak, mengagetkan Zidane. Belum pernah ada yang mengurusnya. Besar tanpa seorang ibu dan malah jadi sosok pengganti orang tua untuk kedua adiknya, lantaran Arya sangat sibuk sebagai seorang dokter spesialis jantung paling ternama di masanya. Diperhatikan Na sampai sebegitunya membuat Zidane canggung dan salah tingkah sendiri. "So let's talk," ujar Na seraya merayapkan tangan kanannya di lengan kiri Zidane, menggantungkan jari jemarinya di telapak tangan kiri Zidane, seakan menggoda dan menunggu untuk digenggam. Zidane menelan ludah. "Apaan sih? Harus banget sambil pegangan tangan?" tanya Zidane tidak ingin kepedean. Tidak ingin terlalu berharap. Saking capeknya patah hati. Na tertawa kecil. "Keberatan ya?" "Keberatan. Enggak." Zidane sudah menggenggam erat jari jemari Na yang tadi hanya bermain di telapak tangan dokter bedah jantung tersebut. "Abis aku nggak tahan kalau nggak pegang-pegang kamu, Den. Candu banget badan kamu tuh." Muka Zidane merah. "Ini kalau orang lain dengar kalimat kamu barusan, bisa salah paham loh, Na," ujar Zidane. Perempuan itu malah tertawa.
Cakep amat sih. Ampun deh. Jadi, semisal tahun depan aku pindah ke New York, ibu amankan ya, Den? Tanya Na. Zidane tertegun. New York? Na masih mau ke sana? Kalau dilihat dari hasil operasi kemarin, terus kondisi ibu kamu yang cukup stabil sampai sekarang, dan pemasangan ring dilakukan sesuai jadwal, insya Allah sih aman. Cuma harus tetap atas first opinion Dr. Ervan. Aku kan cuma dokter pengganti, jawab Zidane. Yang sebenarnya Zidane lebih ingin bertanya kenapa harus pindah tugas ke New York. Terpisah belasan ribu kilometer darinya. Hanya saja hatinya tidak seberani itu untuk bertanya sama Na. Emangnya dia siapa? Teman? Udah terlanjur menolak waktu itu. Pacar? Ah, muluk amat rasanya. Boleh nggak sih, Han, lu bagi sedikit keberanian lu itu buat gue yang cemen ini. Syukurlah, ucap Na. Ada apa sih di New York? Kayaknya pengen banget ke sana. Zidane memberanikan dirinya. Na tidak langsung menjawabnya dan malah melepaskan pegangan tangan mereka. Membuat Zidane menyimpulkan kalau Na tidak suka atas pertanyaan kepo darinya. Manusia memang tukang prasangka ya. Na tidak menjawab karena sepertinya ia baru ingat kalau selain minuman tadi, gadis itu juga membawa chicken pop bumbu karikatsu di dalam tasnya. Tentu saja itu disiapkannya untuk Zidane. Karena itu ia mengambilnya. Sebuah kotak makan kecil dari dalam tasnya. Juga alat makannya. Zidane sekali lagi memandanginya. Na mengambil sesuap lalu diarahkannya ke Zidane. Ini perempuan ya? Ucap Na membuat Zidane membuka mulutnya. Lapar juga. Suka juga. Ditambah masakannya Na itu juga enak banget. Bukan masakan kamu ya? Tebak Zidane. Kok tahu? Na menyuapi Zidane lagi. Rasanya nggak ada cinta-cintanya, ujar Zidane nyeleneh. Na tertawa renyah. Ini food tester resepsinya Hana sama Reiga. Aku inget kamu pasti belum makan. Ya aku bawa aja, ujar Na jujur dengan muka jahil. Zidane terkekeh canggung. Pasti Hana nggak berhenti ketawa pas kamu bungkus ini buat aku ya. Zidane sudah membayangkan akan dibully Hana nanti malam pada rapat bachelor party-nya Rama di townhouse Reiga. Sial amat dah. Senyuman Na cukup untuk mengiyakan Zidane. Menjabat pemret di New York emang mimpi aku sih. Semacam ajang pembuktian diri aja, jawab Na sambil menyuapi Zidane. Tersenyum. Memem, perempuan karir banget ya. Kenapa emangnya kalau perempuan karir? Sinis banget. Ujar Na sebal. Suuzon aja, sahut Zidane. Kalimat kamu yang bikin suudzon, Den. Seru Na tidak mau kalah. Mereka saling bertatapan. Na itu orangnya bukan si Rei. Celetuk Zidane. Reiga yang sedang buang air kecil sampai menoleh. Maksudnya, ya dia jodoh gue apa bukan? Mana gue tahu. Emangnya gue Tuhan? Cuek Reiga menjawabnya. Zidane mendengus lalu ikut fokus buang air kecil seperti Reiga. Lu cinta banget, Den? Tanya Reiga. Itu jatuhnya ke iya atau enggak ya? Yaelah, Rei. Cinta gue. Reiga tersenyum mendengarnya. Pantes lu takut banget, cetus Reiga memahami perasaan Zidane. Zidane kembali berdeham. Dulu gue juga gitu, aku Reiga. Zidane menoleh. Gue sadar gue cinta banget sama Hana, sampai pada titik yang mana gue yakin kalau nggak sama Hana, kalau sampai gue melewatkan Hana, maka gue akan hancur sehancur-hancurnya tanpa tahu gimana caranya untuk tampil baik-baik aja kayak biasanya. Cinta gue yang besar itu, datang berbarengan dengan rasa takut yang maha besar juga. Jujur, gue sempat bimbang, mau maju atau enggak, sampai akhirnya gue sadar, gue nggak bisa melewatkan Hana, sekalipun mungkin akhirnya cinta akan kembali menyakiti gue dan gue akan hancur sehancur-hancurnya. Tapi, biarlah, toh nanti berkas kenangan bernama Adriane Hana yang akan menghibur gue nantinya. Itu judi terbesar dalam hidup gue sih, Den. All in. Daripada gue lari dan tetap hancur tanpa memiliki kenangan mengenai Hana.
Gue memilih terjun bebas dan lu lihat sendiri kan sekarang gue gimana. Zidane tertegun. Sekarang giliran lu, Den. Lo mau pilih yang mana? Dua-duanya nggak ada jaminan berhasilnya. Tetap hancur sehancur-hancurnya. Bedanya, kalau lu pilih lewat jalan berdarah-darah seperti yang gue lalui, akan ada ratusan kenangan indah yang bakal lu dapatkan. Sebuah hadiah hiburan yang sangat berharga buat manusia kurang beruntung kayak kita ini, tutup Reiga. Zidane merenungkan ucapan Reiga yang sungguh terasa benar adanya saat di toilet Akira Back. Lu benar, Rei. Gue nggak bisa dan nggak mau melewatkan Bodoh amat deh. Luka maha besar apa yang akan gue derita nantinya. Gue mau ada dalam hidup gue. Kalau sama Shane, ngobrolnya sambil pegangan tangan kayak tadi juga. Tanya Zidane lalu kembali menerima suapan dari Enggak lah. Kenapa? Karena badan Shane nggak secandu badan kamu, Den, jawabnya nyeleneh. Zidane terhenyak atas kalimat jawaban Gadis itu terkekeh sambil membereskan kotak makanan yang isinya sudah ludes. Gemas Zidane. Cuma sama kamu, Zidane Arsa Satyanegara. Cuma sama kamu, ujar lalu dengan seenak jidatnya, tanpa permisi kembali menggerayangi lengan kiri Zidane. Membiarkan jari jemari Zidane dan miliknya bergenggaman. Lalu, merebahkan kepalanya di lengan kekar terbalut jas putih yang dipakai Zidane. Juga tidak paham mengapa ia bisa tampak semurah ini sama pria. Sungguh di luar kontrolnya. Ada apa sih di Zidane? Sampai ibunya pun begitu menyukai Zidane. Malah waktu selesai operasi, Cindy menawarkan untuk diperistri oleh Zidane. Tuh anak sampai bengong dan cuma bisa haheho. Sukses diketawai Om Ervan. Emang rada-rada sih permintaan ibunya Kenapa tanya kayak gitu? Aku kira kamu nggak akan pernah tanya, Sergeant, ujar Takut halu aja, jujur Zidane. Kurang-kurangin ya, Kenapa? Nggak nyaman? Atau udah menemukan pengganti Atau jangan-jangan balikan sama tuh Memedi lagi ya? Menyebutkan bagian akhir dialognya dengan sedikit kesal. Biar kalau kamu pergi ke New York, aku nggak nelangsa banget, ujar Zidane membuka awalan penggakuan isi hatinya pada Jawaban itu membuat kembali duduk tegak. Mereka saling bertatapan. Itu pintar. Zidane yakin, perempuan ini tahu kemana arah kalimat pembuka miliknya tadi akan bermuara. Den, ucap berharap Zidane tidak akan melanjutkan maksud atas kalimat pembuka itu. Sayang Zidane. Mungkin amat sayang akan lebih cocok terdengar. Tidak bisa menyangkalnya lagi saat melihat Zidane menjadi imam asyar di masjid yang ada di Plaza Indonesia ketika Sergeant itu meminta menemaninya membeli kado kondangan untuk Dr. Arvin. Kumandang azan Zidane. Tata krama dan sopan santun dia pada tiap makmum di belakangnya. Tahu dia ingin diimami pria ini selamanya. Namun ia terlalu takut untuk memberikan hatinya yang sudah babak belur itu. Sungguh merasa tak pantas dan tak layak dirinya bersanding di samping Zidane yang citra keluarganya sungguh sempurna. Harmonis, hangat dan penuh cinta. Berbeda 180 derajat dengan keluarga yang acak adul itu. Fakta bahwa ayahnya berselingkuh dengan cinta pertama sungguh memuakkan dan menghancurkannya. Ibunya bahkan sampai terkena serangan jantung yang hampir menyeloskan nyawa. Semua itu karena yang kala itu berusia 9 tahun, melaporkan pada Cindy bahwa ia melihat ayahnya bersama wanita lain yang merupakan ibu dari salah satu teman sekelasnya. Sampai detik ini, sungguh menyesali perbuatan naifnya itu. Awal mula ia trauma dengan yang namanya serangan jantung. Karena ia nyaris membunuh ibunya sendiri. Pria seperti Zidane harusnya bersanding dengan yang sama cemerlangnya. Bukan manusia cacat seperti dirinya. Kita tuh sebenarnya apa sih, tanya Zidane pelan. Karena tubuhnya rasanya gemetar sekarang. Kenapa sih, Den? Kenapa kamu harus tanya itu sama aku? Apa nggak boleh kita kayak gini aja terus?
Aku sayang kamu, Raya Dinata, aku Zidane seraya menatap Na. Menelanjangi rahasia dirinya dengan resiko setelah ini, Na mungkin tidak akan mau menemuinya lagi. Na menghela napas. Aku juga sayang banget sama kamu, Zidane Arsa, aku Na dengan mata berkaca. Zidane tertegun. Aneh, harusnya ia bahagia mendengar Na juga sayang sama dia. Tapi mengapa perasaannya malah tidak enak begini? Tapi aku nggak bisa, Den, ucap Na. Pantas. Aku nggak sebanding sama kamu. Pria sebaik Zidane Arsa Satyanegara harusnya dapat pendamping yang setara. Yang nggak ada cacatnya. Dan bukan Raya Dinata orangnya. Na sungguh merasa sakit sendiri saat mengungkapkan beban pikirannya selama ini. Nah, kamu tahu sendiri keluarga aku gimana kan? I told you before. Bagai langit dan bumi sama keluarga kamu. Aku nggak mau jadi beban kamu, Den. Baru kali ini Zidane melihat Na tidak percaya diri. Lemah. Tapi aku maunya kamu. Aku nggak mau yang lain. Aku juga maunya kamu, Den, balas Na. Kini genggaman tangan Na lebih terasa seperti remasan. Asal kamu tahu ya, aku nggak pernah buang harga diri kayak gini, satronin cowok tiap hari, pegang-pegang cowok seenak jidat. Bahkan hal tergila yang aku lakuin buat kamu adalah ikut les masak makanan Indonesia karena aku berharap bisa buatin kamu rendang yang sama kayak buatan almarhumah ibu kamu. You make me stupid, insane, and happy at the same time, dude. Zidane terhenyak mendengar penggakuan Na. Perempuan ini sungguh harus diperjuangkannya. I know, I will never marry someone if the person is not you, Sergeant, ucap Na jujur. Den marry me, sahut Zidane. Na terkekeh miris. Bandel banget sih kamu, Den. Aku mau kamu jadi jagoan, bukan manusia nekat tanpa pertimbangan, ujar Na. Di dunia ini memang akan selalu ada right person, wrong time, Zidane. Mungkin aku sama kamu adalah salah satunya, lanjut Na. Bagi aku, kamu adalah a million rights, Raya Dinata, sahut Zidane. Na menghela napas. Den, kamu bilang kamu lumayan suka diaturkan. Kali ini ikutin maunya aku gimana? Keras kepala banget. Siapa yang lebih keras kepala? Aku. Puas. Zidane tersenyum. Setahun aja. Maksudnya, anggap aja kamu lagi studi kasus langsung. Topiknya, kelayakan hubungan ini dalam jangka waktu setahun sebelum kamu pergi ke New York. Gimana? Na terhenyak. Kamu masih waras kan, Den? Udah enggak, semenjak kenal kamu. Enak aja. Zidane terkekeh. Mau ya? Kalau enggak, aku nangis nih. Kamu kan emang cengeng, ledek Na yang tidak mengerti mengapa ia tertawa pelan sekarang. Zidane merengut atas ledekan Na. Maulah. Pasti mau kan? Ledek Zidane sambil tersenyum. Kalau nggak berhasil gimana, Den? Perpanjangan waktu, jawab Zidane nyeleneh. Na tertawa geli. Enak di kamu, nggak enak di aku. Tukas Na. Enaklah. Disayang sama Zidane Arsa Satyanegara masa nggak enak? Aku penurut loh. Ucap Zidane dengan senyum centil mempromosikan diri sendiri. Na terkekeh. Ini gila sih. Tapi ini Zidane loh, Na. Apa lo rela melewatkannya? Gimana? Mau dong. Aku headstand 30 menit deh. Enggak jelas banget. Tukas Na sambil nyengir. Pikir ulang deh, Den. Berhasil pun kita tetap LDR kan? Ujar Na. Ada masalah sama LDR. Takut aku selingkuh. Ya rada menyentuh ketidakmungkinan sih, jawab Na yang membuat Zidane tersenyum. Aku juga mau lanjut studi di Jerman kok tahun depan. Malah lamaan aku perginya. 2 tahun, jujur Zidane. Na adalah orang pertama yang tahu. Ha, kamu orang pertama yang tahu, ucap Zidane. Kok, kenapa? Semacam pembuktian diri aja sih. Na mencibir. Nggak usah ngeledek ya, Den. Zidane tersenyum. Lalu mengamit 2 tangan Na erat, dikecupnya hikmat. Raya Dinata, pacaran yuk, ucap Zidane.
Na memandangi wajah Zidane yang selalu menatapnya begitu hangat. Awas ya kalau nyesel terus mau berhenti di tengah jalan. Mana mungkin Na bilang tidak. Dia cinta pria ini. Iyanya panjang banget, ledek Zidane yang entah mengapa begitu yakin Na akan bilang iya. Mau dengar versi pendek tidak enggak? Aku nangis beneran nih. Na tertawa renyah. Reiga melihat 6 jenis makanan di atas meja makan yang sedang ditata oleh Artnya. Bu Hana mana? Di dapur, Pak, jawab mereka kompak. Reiga berjalan menuju dapur dan melihat Hana memang tengah membuat coklat cake sebagai dessert. Reiga tersenyum. Kangen. Lantas ia memeluk Hana dari belakang, mengecup kulit bahu kanan Hana yang hari itu memakai baju les solder. Imam, aku udah selesai mandi. Ganteng amat sih. Pengen aku telan rasanya, ujar Hana sambil tetap mengaduk adonan final coklat cake dengan serius. Reiga terkekeh. Kamu masak banyak amat sih, sayang. Betah deh mereka main ke sini, ujar Reiga. Bagus dong, ujar Hana bangga. Kangen banget aku sama kamu, ucap Reiga. Ucap orang yang memadatkan jadwalnya sampai lupa pulang ke Jakarta karena terus terbang keliling Asia. Padahal pilot juga bukan, sindir Hana. Tawa Reiga kembali berderai. Besok aku free, jalan-jalan yuk. Ajak Reiga. Besok jadwal ukur buat baju akad sama resepsi, sayangku, tolak Hana. Kening Reiga mengerut. Cepat amat. Aku kira Dimas bercanda waktu bilang, besok aku nggak ada kegiatan apapun selain ngukur baju, ujar Reiga. Ketua panitia kita galak banget, Rei. Aku rada nyesel sih pilihnya, curhat Hana yang dikira bakal enak tinggal terima beres aja gitu, duduk di depan penghulu sama Reiga. Terus sah. Reiga tertawa renyah. Kamu sih pakai kerjain Na, dikerjain balikan, ujar Reiga. Hana terkekeh. Maksud aku tuh pilih Na supaya gampang jampe-jampein dia biar mau sama bini tua kamu tahu. Kan udah aku bilang, jangan ikut campur. Mana bisa sih aku nggak ikut campur. Dua-duanya kesayangan aku. Bibir Reiga tersenyum. Hana menuang adonan ke dalam wadah lalu dimasukkannya ke dalam oven pada kompor tanam yang ada di dapur townhouse itu. Setelahnya Hana berbalik menatap Reiga. Calon suaminya itu baru selesai mandi. Rambutnya belum dirapikan. Reiga memakai kaos polos tanpa kerah berwarna hijau mint dan celana jeans berwarna putih. Sekarang kasih tahu aku, apa yang kamu lihat di masa depan? Kebahagiaan, jawabnya saat melihat Hana. Serius, Richard, ujar Hana. Ngurusin kisah cinta orang getol banget. Ngurusin pernikahan sendiri aja males banget, ledek Reiga seraya menggenggam dua tangan Hana erat. Hana nyengir. Aku nggak mengira akan sedetail itu tahu, ucap Hana. Karena sejujurnya, keinginannya sesederhana kelar akad nikah dan sah jadi nyonya Richard di mata negara, hukum, dan agama. Reiga tertawa atas pikiran sederhana milik Hana. Sepengen itu jadi istri aku. Hana menggeleng. Sepengen itu bikin arkel sama kamu, ujar Hana centil. Wajah Reiga memerah. Ampun deh, Han. Hana tertawa. Cewek kalau normal, waras, pasti malu tahu nggak ngomongin begituan sama cowok, takjub Reiga. Hanya karena aku punya pola pikir yang nggak general dan anti mainstream kayak cewek lain, terus kamu bisa seenaknya menyimpulkan aku nggak waras dan nggak normal, Rei. Yaelah, benar lagi dia. Aku bertanya selain karena aku memang pengen jahilin kamu. Nah, enggak kan? Hana terkekeh. Juga karena aku mau kita berdua nyaman satu sama lain pas. You know. Sebutin aja, sayang, nggak usah ditahan-tahan. Yang lebih vulgar aja udah kamu sebutin kok. Gemas Reiga tak habis pikir dengan Hana. Hana tertawa renyah. Kamu tuh kenapa sih? Aku serasa penjahat kelamin deh. Padahal yang ngajarin aku pegangan tangan, kamu. Ngajarin aku ciuman, kamu. Kamu adalah manusia pemegang rekor terbanyak melakukan physical touch sama aku dibandingkan manusia lain, Reiga Richard. Gemas Hana.
Si paling nggak tahu malu ini. Bisa dicut aja nggak obrolan ini? Kenapa? Aku merinding. Ada setan. Takut Hana. Ada. Nih di depan mata aku, jawab Reiga membuat Hana mendelikkan mata lalu pecah tawa. Mesra amat calon nganten, celetuk Zidane yang muncul di muka dapur. Zidane berjalan menghampiri Reiga dan Hana. Tumben amat si paling telat, datang paling awal, ledek Reiga. Udah nggak ada jadwal operasi, mending gue kesini buru-buru, ujar Zidane. Hana terus memandangi Zidane. Kenapa sih lu, Han, ngeliatin gue gitu amat? Heran Zidane. Hana yang sudah berdiri sambil memeluk pinggang Reiga dari sebelah kanan menatap jahil Zidane. Chicken pop bumbu kari katsu yang dibawain Na buat lu, disuapin pakai mulut ya? Tanya Hana membuat Zidane melotot seketika. Reiga sudah terpingkal dibuatnya. Astagfirullahaladzim, Adriane Hana. Pekik Zidane takjub dengan mulut Hana yang lebih alay daripada mulutnya. Hana terkekeh. Oh berarti abis selesai makan, lu lanjut makan dessert ya? Ujar Hana. Dessert? Enggak. Polos Zidane. Hana mendesis. Enggak Rama, enggak lu. Payah semua ih. Dessert tuh ini. Ujar Hana lalu menarik tengkuk Reiga dan mengecup bibir Reiga tepat di depan Zidane. Allahu Akbar, Hana. Harus banget ya, ciuman di depan gue. Kaget Zidane. Biar lu paham, Den. Nanti kalau Na minta dessert, lu tahu apa yang harus lu lakukan. Ujar Hana mengajarkan kesesatan pada anak polos di depannya. Wajah Zidane memerah. Hana ngeloyor pergi karena baru ingat harus menelepon Sarah. Kok gue nyesel ya datang duluan, runtuhnya. Reiga terpingkal. Pusing nggak lu, Den? Tanya Reiga. Salut gue sama lu, Rei. Hebat banget lu yak masih waras sampai sekarang, takjub Zidane. Kekuatan iman memang luar biasa sih, Den, ucap Reiga. Zidane tersenyum miris. Jadi gimana rasanya? Apanya? Zidane si polos yang kadar kepekaannya nol mengerutkan kening. Rasanya mangku cewek sambil pakai lipstik. Ledek Reiga. Muka Zidane merah sejadi-jadinya. Laki bini, samanya ya lu. Pekik Zidane heran. Tawa Reiga berderai. Mungkin Hana punya mata yang sungguh tajam dan teliti, karena bisa melihat sejentik sisa lipstik di ujung bibir bagian kiri Zidane. Tapi, Reiga. Dia bisa melihatnya dengan jelas dari dalam hati Zidane. Sahabatnya itu telah membuat keputusan untuk menyeberang melalui jembatan gantung yang ujung awalannya telah dibakar sehingga tak ada jalan kembali selain berlari ke ujung yang masih utuh. Juga melihat Zidane arsanya sudah berani memangku cewek sebelum pergi ke sini. Idih. Pakai senyum-senyum lagi. Heran Zidane. Reiga memang tidak bisa berhenti tersenyum saat melihat wajah Zidane. Bangga gue sama lu, Den. Ujar Reiga. Bangga kenapa lagi lu? Tak habis-habis herannya Zidane sama calon pasutri ini. Orang kalau mau nikah, emang gini kali ya? Jadi aneh gitu. Komen Zidane. Reiga cuma nyengir. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.